Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 15 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebuah mobil mewah tertabrak kereta api di kawasan Jalan Al-Falah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis malam. Tidak adanya palang pembatas pada persimpangan perlintasan kereta api di kawasan tersebut menyebabkan kecelakaan tidak dapat dihindari. Warga kawasan Jalan Al-Falah, Kota Medan dikagetkan dengan kecelakaan yang terjadi antara sebuah mobil mewah dengan kereta api pengangkut tangki minyak yang melaju kencang dari arah Belawan menuju stasiun kereta api Medan. Akibatnya, mobil mewah yang dikendarai pengemudi berinisial H itu ringsek parah di bagian kanan dan belakang. Warga yang berada di lokasi mengatakan pengemudi mobil sempat enggan turun sebab takut dihajar massa. Ia bersedia turun dari mobilnya saat petugas patroli Satlantas Polrestabes Medan tiba di lokasi kejadian. Mobil yang tertabrak kereta api itu juga menghantam rumah warga di pinggiran rel hingga pagar rumah tersebut dan satu sepeda motor pemilik rumah ringsek. Pemilik rumah, Lili, mengatakan pengemudi mobil dalam kondisi mabuk dan tidak sadarkan diri saat kereta api mendekat ke arahnya hingga kemudian menabrak bagian kanan dan belakang mobilnya. Kejadiannya nggak tahu, saya cuma dengar. Kami udah tutup pintu loh Pak, kami mau tidur baru aja ke kacamata. Tiba-tiba kami baru dengar ada kereta api. Lintasan ini nggak ada anak-anak, Pak, anak-anak selalu stop. Ada 3 orang, stop, tapi dia laju aja. Udah di tengah-tengah kereta api udah dekat, adalah jadi apa lagi? Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi mobil diamankan petugas ke Polsek Medan Barat untuk menghindari amukan warga. Sementara rumah warga yang juga tertabrak mobil diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pengadilan Negeri Pematang Siantar menggelar sidang gugatan mantan Wali Kota Pematang Siantar periode 2005-2010 Robert Edison Siahaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan 3 tergugat lainnya kemarin. Selain menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tergugat 1, Robert Edison Siahaan juga menggugat Biro Hukum Kementerian Keuangan sebagai tergugat 2 dan Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia sebagai tergugat 3 sebesar 45 miliar rupiah karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Sidang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut beragendakan pemeriksaan berkas dan bukti-bukti dari pihak penggugat dan masing-masing pihak tergugat. Majelis Hakim dipimpin Nafsi Firdaus sebagai Hakim Ketua dan didampingi 2 Hakim anggota Reni Pitua Ambarita dan Katarina Siagian. Penggugat R.E. Siahaan hadir didampingi kuasa hukumnya. Setelah mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan terhadap berkas dan bukti-bukti dari pihak penggugat dan tergugat, Majelis Hakim menutup persidangan dan akan melanjutkan sidang selanjutnya dengan agenda sidang lapangan yang akan dilakukan di lokasi objek perkara. Daulat Sihombing, kuasa hukum R.E. Siahaan, mengatakan terdapat hal kontroversial pada gugatan kliennya, yaitu terkait penyitaan lahan dan bangunan yang tidak ada pada saat penyidikan dan tidak ada tuntutan pada amar putusan. Di saat kliennya R.E. Siahaan divonis terlibat korupsi saat menjabat sebagai Wali Kota Pematang Siantar periode 2005-2010. Penyitaan itu ada atau terjadi setelah kurang lebih 2,5 tahun setelah ini. Itulah yang tahun 2015. Tidak ada putusan. Penuntutan nggak ada, di peradilan pun nggak ada. Nah, tiba-tiba muncullah itu di surat perintah penyitaan dari KPK tertanggal 9 Mei 2015. Juru bicara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Rahmat Hasibuan mengatakan sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan agenda sidang lapangan untuk melihat dan memeriksa objek perkara. Untuk agenda berikutnya, pemeriksaan setempat itu akan melihat objek apakah yang digugat oleh penggugat itu ada objeknya. Nah, apakah bangunan atau tanah itu masih ada? Itu akan dicek. Begitu. Nanti akan ke lokasi langsung. Jadi namanya pemeriksaan setempat, begitu. Akan ke lapangan langsung, ya.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Operasi pencarian oleh tim SAR gabungan terhadap korban banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan berakhir sore kemarin. Penutupan operasi SAR dilaksanakan di Mes Pemkab Humbahas Bakti Raja, dihadiri pejabat asisten 1 Pemkab Humbahas dan keluarga korban serta seluruh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas Medan, Budiono, mengatakan tim gabungan telah berupaya maksimal melakukan pencarian korban di lokasi bencana dengan mengerahkan seluruh personil dan alat pendukung. Namun selama 14 hari operasi pencarian yang telah dilakukan, tim SAR gabungan hanya berhasil menemukan 2 dari 12 korban yang hilang dalam kondisi meninggal dunia. Budiono mengatakan pencarian korban hilang kini diserahkan ke pemerintah Kabupaten Humbahas. Sementara tim Basarnas melalui posko SAR Parapat akan tetap memantau dan berkoordinasi dengan tim dari Pemkab. Ia berharap keluarga korban dapat menerima keputusan yang diambil oleh tim gabungan. Kami telah melakukan upaya secara maksimal dan selama 13 hari dengan 2 kali perpanjangan, dan area juga wilayah yang di cover atau yang kita lakukan pencarian juga sangat luas, dan semua sudah kita lakukan segala upaya sehingga kami berkeputusan melakukan evaluasi. Kami melakukan penutupan hari ini. Namun demikian setelah penutupan ini juga kami masih tetap melakukan upaya perbantuan ataupun siap untuk melakukan pendampingan untuk pencarian korban. Sementara itu, salah seorang keluarga korban Maradu Purba menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim SAR gabungan yang telah berupaya melakukan pencarian keluarga mereka yang hilang pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi di desa mereka. Ia berharap pemerintah Kabupaten Humbahas dapat melanjutkan pencarian keluarga mereka yang hilang dan memperhatikan keberlangsungan kehidupan warga yang menjadi korban yang kehilangan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Penutupan. Karena kita sama-sama tahu 10 korban itu belum ditemukan. Tapi sesuai dengan informasi dan petunjuk dari bapak-bapak pimpinan Basarnas, yang ditutup judulnya. Keluarga korban tentang pendampingan pihak Pemkab Humbahas sendiri, Pak, seperti apa? Baik, terima kasih. Selama ini? Jujur, kalau untuk judul itu selama ini kami melihat koordinasinya cukup luar biasa untuk itu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kami keluarga korban merasa kita sudah maksimal beberapa hari ini. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan siap melanjutkan pencarian 10 korban banjir bandang dan longsor yang belum ditemukan setelah operasi tim SAR gabungan dinyatakan selesai. Asisten 1 Pemkab Humbang Hasundutan Jaulim Manulang Pemkab Humbahas mengatakan siap membantu masyarakat dengan melanjutkan pencarian korban hilang. Ia juga menambahkan apabila ada potensi penemuan korban maka pencarian akan tetap dilakukan sampai keluarga korban ikhlas menerima kepergian keluarga mereka. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan selalu melakukan pendampingan terhadap warga yang menjadi korban banjir bandang dan longsor yang bekerja sama dengan seluruh instansi terkait. Selain itu Pemkab juga telah berupaya menambahkan alat berat dengan panjang sesuai permintaan dari keluarga korban. Terus setiap hari sejak tanggal 1 sampai saat ini tanggal 14 kita melakukan pencarian dengan menurunkan seluruh peralatan yang ada, kemudian sumber daya manusia yang ada. Bagaimana mencari longsoran, lumpur maupun bebatuan yang kita lihat sendiri di lapangan sangat besar-besar. Bahkan beberapa kali sesuai dengan keinginan atas petunjuk dari keluarga korban. Sementara itu, salah seorang keluarga korban Maradu Purba berharap Pemkab Humbahas dapat melanjutkan pencarian korban secara maksimal. Jika proses pencarian nantinya tidak juga membuahkan hasil, pihak keluarga berharap Pemkab Humbahas dapat mendirikan monumen peringatan terhadap korban agar keluarga dapat berziarah di sana. Jujur, kegiatan ini dapat dilanjutkan terus sampai seperti yang saya sampaikan tadi, sampai titik-titik potensial. Kami pihak keluarga korban juga
akan meminta kepada pemerintah kabupaten untuk menutup, setidaknya untuk menjadikan atau mendirikan satu monumen bila mana korban keluarga kami yang 10 tidak ditemukan. Sementara itu pemirsa, pencari ikan di Sungai Batanggadis menemukan jasad Abdul Hakim yang diduga jatuh saat mengambil air wudhu di Masjid Jamik Nur Huda, Desa Tobang, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal dalam kondisi meninggal dunia. Pada hari ketiga pencarian, jasad lansia Abdul Hakim warga Desa Tobang, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan sejauh 17 km dari lokasi dirinya terjatuh. Seorang pencari ikan yang menemukan korban di Aik Apesong, Kelurahan Pasar Kota Nopan, langsung melaporkan peristiwa ini kepada masyarakat dan mengevakuasinya dari dasar sungai. Korban kemudian diangkut menggunakan ambulans dan selanjutnya disemayamkan ke rumah duka. Petugas kepolisian yang melakukan penyidikan mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pihak keluarga juga tidak meminta petugas untuk melakukan autopsi. Menemukan seorang laki-laki dewasa yang sedang telungkup di pinggir sungai. Mayat tersebut kita evakuasi ke pinggir sungai dan berkoordinasi dengan pihak Propam, kemudian memanggil pihak kesehatan. Kemudian kita laksanakan visum atau pengecekan fisik, dan atas permohonan dari pihak keluarga. Informasi lainnya datang dari warga lingkungan Jalan Suasa Tengah, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli yang mengeluh dengan adanya pengerjaan drainase yang dilakukan pihak PT Jaya Beton Indonesia. Sebagian masyarakat yang membuka usaha di lingkungan 6, 7, dan 8 merasa resah terhadap pengerjaan proyek parit dikarenakan ada beberapa parit yang tidak ditutup dengan beton setelah dilakukan perbaikan sehingga membuat aktivitas di beberapa tempat usaha menjadi terganggu. Pengerjaan proyek drainase itu sudah berlangsung cukup lama sehingga sangat berpengaruh mulai dari kemacetan kendaraan, usaha pemilik ruko maupun yang biasa membuka lapak di pinggir jalan menjadi terganggu. Pedagang sayur Ibu Butet mengatakan sudah berbulan-bulan proyek drainase tersebut tidak kunjung selesai sehingga omset berjualan sayurnya menjadi berkurang. Ini lagi perhatikan ya kalau bisa sama Bapak Wali Kota ya jangan di sini aja. Kami pun urusan ini pasar 4 kampung depan masjid Istiqomah itu perlu juga diperhatikan. Ya, harapan kita ya supaya digenahi yang memang benar-benar digenahi, ini kan digenahi namanya. Yeah. Benar-benar digenahi lah, jangan diobrak-abrik. Diobrak-abrik tapi nggak digenahi lagi, itu aja ya. Lurah Mabar Hilir Bayu Ismoyo mengatakan Kelurahan Mabar Hilir menjadi tempat kiriman air dari beberapa kelurahan sehingga sering terjadi banjir. Melalui pengerjaan proyek drainase tersebut, ia berharap warga dapat bersabar karena saat ini masih berlangsung pemasangan klip box dalam dan tutup atas yang belum semuanya dilakukan secara merata. Bahwasanya Kelurahan Mabar Hilir tempat jatuhnya air dari kelurahan lainnya. Maka dari itu kita sering terjadi genangan-genangan. Drainase oleh PU dengan box judi. Saya harapkan kepada masyarakat yang berlalu lintas di jalan Cancing, lingkungan 5, 6, dan 78 harus bersabar. Karena pembangunan memang melalui proses yang sangat panjang. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, Bulog Cabang Pematang Siantar menyiapkan sebanyak 1.700 ton beras di 2 gudang penyimpanan yang berada di Kota Pematang Siantar dan juga Balige.
Pada tahap pertama, Bulog Cabang Pematang Siantar menerima sebanyak 1.000 ton beras yang akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga hari Natal. Sementara pada tahap kedua setelah Natal, Bulog akan kembali menerima sebanyak 700 ton beras yang akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun baru. Beras tersebut akan didistribusikan ke 5 kabupaten dan 1 kota di Pematang Siantar, yaitu Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Humbahas, Tapanuli Utara, serta Kota Pematang Siantar. Kepala Cabang Bulog Pematang Siantar Amsyaruddin Wisli memastikan bahwa persediaan stok beras ini akan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di 6 daerah kabupaten kota yang ada di wilayah kerja Bulog Cabang Pematang Siantar hingga tahun baru 2024 mendatang. Dua unit pergudangan akan kami terima 1.700 ton, 1.200 di Nagapita dan 500 di Lumban PA Baligi. Itulah stok yang akan sampai tahun baru mencukupi kami cukup untuk menjelang Natal dan tahun baru. Selain itu, Bulog Cabang Pematang Siantar juga menggelar program pasar murah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota melalui dinas-dinas terkait. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2024, Satgas Pangan Mabes Polri melakukan monitoring harga sembako di sejumlah pasar di Kota Medan untuk memastikan tidak adanya kecurangan harga sembako. Sidak dilakukan di 3 pasar di Kota Medan pada Kamis siang. 3 pasar yang didatangi Satgas Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait, yaitu Pasar MMTC di Jalan William Iskandar, Pusat Pasar, dan Pasar Petisa. Dalam pengecekan harga ini, petugas juga berinteraksi dengan pedagang cabai, telur, daging sapi, dan beras. Kombes Pol Insan selaku penyidik Satgas Pangan Bareskrim Polri mengatakan untuk beberapa pasar yang ditemui terdapat kenaikan harga sembako. Insan menyebut bahwa kenaikan yang ditemui Satgas Pangan tidak terlalu signifikan dan menurutnya hal itu wajar karena permintaan pasar yang cukup banyak jelang perayaan Natal. Namun untuk dugaan kelangkaan bahan pangan, Satgas Pangan belum menemukannya. Insan menegaskan kepada para pedagang agar tidak melakukan penimbunan bahan pokok ataupun menaikkan harga secara tidak wajar pada momentum perayaan hari besar. Menjelang akhir tahun biasanya ada fluktuasi harga. Nah, alhamdulillah sejauh ini 2 hari ini kita melakukan kegiatan survei lapangan dan juga rapat koordinasi. Kita temukan pasokan itu masih memadai, cukup untuk pertengahan tahun ke depan, mulai dari beras, gula, dan bahan pokok pangan lainnya. Sementara itu, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 dikeluhkan pedagang telur di Pasar Rakyat Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang omsetnya menurun drastis. Harga telur ayam buras, telur bebek, dan telur puyuh mengalami kenaikan sebesar Rp100 per butirnya. Hal ini telah terjadi selama beberapa bulan dan hingga kini harga semua jenis telur tersebut terus naik. Salah seorang pedagang telur, Khairul Anwar, mengatakan naiknya harga telur disebabkan tingginya harga pakan ayam petelur sehingga telur di tingkat peternak langka. Akibatnya omset para pedagang telur menurun karena sepi pembeli. Katanya barangnya kosong, nah, itu adalah dia kata agen-agennya barangnya nggak ada. Dia berpengaruh lah, jelas omset dia turun, itu aja dia, omset jelas turun. Artinya pembeli itu menurunkan ini ya, jumlah pembelinya? Iya, jumlah pembeli pun agak turun lah, merosot lah dia. Yang harga yang biasa 1.000 kopek jadi 1.600, yang 16 jadi 1.700. Ya kalau bisa stabil lah di harganya, jangan melonjak kali, cuma ini belum melonjak kali sih memang. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rio Lubis, mengatakan akibat naiknya harga telur membuat usaha telur gulung miliknya nyaris gulung tikar. Bahan utama kita kan bang telur, jadi sangat berdampak kali bang dengan naiknya harga telur ini. Ya, untuk saat ini aja bang, pelanggan kita udah mulai komplain bang dengan harga yang dengan porsi yang mungkin kita kecilkan, dikurangi artinya. Berarti kalau terus naik harga telur ini bang, nggak bangkrut kita bang, tumpur gulung tikar bang. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan mahalnya harga pakan dan mengakibatkan naiknya harga telur.
Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, memperingati Hari Juang Kartika ke-78 tahun, TNI Angkatan Darat dan Koramil 13 Penyambungan mengadakan kerja bakti membersihkan sampah di seputaran kota Penyambungan. Puluhan anggota TNI dari Koramil 13 Penyambungan, anggota Batalion Raja Wali 123, petugas kebersihan dan BPBD Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan gotong royong membersihkan sampah di sepanjang jalan protokol Penyambungan. Gotong royong dilakukan dengan membersihkan Sungai Aek Mata serta sampah yang ada di dalam parit sepanjang jalan Pasar Lama dan Pasar Baru. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Kodim di bawah naungan Kodam 1 Bukit Barisan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari terjadinya banjir di musim penghujan saat ini. Keterlibatan anggota TNI dalam melakukan kebersihan lingkungan ini mendapat apresiasi dan sambutan positif dari kalangan masyarakat yang merasa terbantu dengan kegiatan gotong royong ini. Saya warga Kayu Jati mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI yang telah melaksanakan kegiatan Hari Juang, memperingati Hari Juang TNI HD yang telah melaksanakan kegiatan pembersihan. Semoga kedepannya lebih maju dan lebih ditingkatkan lagi dan lebih berkembang lagi. Kepada seluruh masyarakat, dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga lingkungan sekitar agar tetap nyaman dan bersih. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak TNI yang sudah melakukan pembersihan di sekitar kota Penyambungan dalam rangka memperingati Hari Juang. Tahukah Anda pemirsa, salah satu kegiatan yang mampu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik adalah kepramukaan. Dalam kegiatan pramuka, peserta didik mendapatkan proses pembelajaran berkaitan dengan pemecahan masalah hingga memberikan solusi yang terbaik serta mampu mengembangkan jiwa dan kepemimpinan. Untuk memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya, Perguruan Al-Azhar Medan menggelar pelantikan kenaikan tingkat pramuka 07477 Gudep 07478 di halaman Perguruan Al-Azhar Medan pagi tadi. Sebanyak 1.239 anggota pramuka ini resmi dilantik oleh Camat Medan Johor Andri Febriansah selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting, disaksikan Sekretaris Edukatif Perguruan Al-Azhar Medan Ali Murdin, Ketua LPIA Samsudin Nasution dan para pembina pramuka. Pelantikan ditandai pembacaan Pancasila, Dasar Dharma Pramuka dan pembukaan secara adat. Pada kesempatan itu, Camat Medan Johor berkesempatan menyematkan tanda peserta dan menyerahkan sertifikat pencapaian syarat kecakapan umum sebagai pramuka tingkat penggalang dan penegak. Pelantikan pramuka ini bertujuan untuk memperkenalkan alam terbuka kepada siswa-siswi Perguruan Al-Azhar melalui kegiatan kepramukaan karena kegiatan di alam terbuka adalah kegiatan rekreasi edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keterampilan. Camat Medan Johor Andri Febriansah sangat mengapresiasi acara pelantikan kenaikan tingkat pramuka siaga, penggalang dan penegak di lingkungan Perguruan Al-Azhar. Dikatakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini dapat membentuk siswa menjadi anak yang berkepribadian baik, beriman dan bertakwa serta dapat menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Untuk harapan pramuka ke depannya harus lebih baik lagi. Dengan kepengurusan pramuka Kota Medan yang baru, akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurusan pramuka pada tahun ini untuk meningkatkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkepribadian baik, dan menjadi penerus pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya. Perguruan Al-Azhar Medan telah menerapkan pramuka sebagai kegiatan wajib ekstrakurikuler yang diadakan setiap hari Sabtu. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sifat kemandirian dalam penguatan pendidikan karakter. Anggota pramuka diharapkan dapat melaksanakan Dasar Dharma dan Tri Satya yang merupakan kode etik dan janji pramuka.
Pada kesempatan tersebut, Camat Medan Johor berkesempatan meninjau games estafet tepung pramuka siaga yang dibawakan siswa SD model kelas 1, 2, dan 3. Keluarga besar SMA Negeri 4 Medan melaksanakan perayaan Natal tahun 2023 dengan menghadirkan orang tua siswa yang berlangsung penuh sukacita. Perayaan Natal ini dilakukan dalam 2 sesi, yaitu pra-ibadah dan ibadah di Gereja GKPI Sriwijaya Medan kemarin. Acara prosesi diikuti pendeta, Kepala SMA Negeri 4 Medan, Ketua Umum Panitia dan Ketua Pelaksana Natal serta pembina PIK dan KSSK serta guru termasuk panitia pelaksana Natal maupun orang tua siswa. Kepala SMA Negeri 4 Medan Dr. Andus Rianto Hasinaga menyatakan Natal adalah program sekolah dalam peringatan Hari Keagamaan. Acara ibadah ini diisi penyalaan lilin, nyanyian Natal, votum, dan liturgi yang menyuguhkan drama tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dan drama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sedangkan khotbah perayaan Natal disampaikan oleh Pendeta Edwin Pesianipar STH MBA. Usai perayaan Natal dilanjutkan dengan hiburan persembahan pujian oleh Surtana Sihombing, pujian dari PIK dan KSSK serta kelas 12 IPA 1 termasuk persembahan pujian Christmas Band. Ketua Umum Natal Tumiar Butar-Butar menyatakan momentum perayaan Natal menjadikan keluarga besar SMA Negeri 4 Medan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa, baik guru dan para siswa. Tumiar Butar-Butar menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 4 Medan Dr. Andus Rianto Hasinaga dan para orang tua siswa atas dukungannya hingga terlaksananya perayaan Natal keluarga besar SMA Negeri 4 Medan. Harapan kami dengan acara Natal ini, anak-anak kami dapat semakin meningkatkan imannya, membentuk karakternya, menjadi anak-anak terang seperti harapan kita untuk masa depan mereka. Saya bersyukur bahwa di dalam sekolah SMA 4 itu keberagaman, toleransi beragama itu sangat mendukung. Sekali lagi bilang buncis. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara kemarin sore. Mereka meminta KPU Sumut menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu umum. Para mahasiswa menyampaikan orasinya di depan kantor KPU Sumut dengan membawa alat peraga berupa poster dan replika keranda yang dituliskan berbagai tuntutan terhadap Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Masa aksi menuntut netralitas KPU dalam menjalin tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Koordinator aksi Ibnu Arsip mengatakan aksi mereka kali ini untuk mengingatkan KPU Sumatera Utara agar menjalankan fungsinya dengan adil dan jujur serta tidak berpihak kepada siapapun. Ada beberapa tuntutan, yaitu terkait politik dinasti, kemudian juga menolak pelanggaran HAM berat, kemudian juga menolak New Orba yang hari ini terindikasi, dan juga mohon berharap besar kepada KPU untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan KPU Sumut akan bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kode etik KPU serta perilaku penyelenggaraan pemilu. Ia mengapresiasi sikap kritis para mahasiswa yang terus mengawal berjalannya proses pemilu. Ia juga menambahkan selain pengawasan internal oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, masyarakat juga perlu mengawasi jalannya tahapan pemilu agar terciptanya pesta demokrasi yang berkualitas. Mereka menyampaikan beberapa hal. Menurut saya apa yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa merupakan harapan kita semua bahwa pemilu dan demokrasi dapat berjalan dengan baik, dengan jujur dan dengan adil. Setelah melakukan orasi dan membacakan tuntutan di hadapan Ketua KPU Sumatera Utara, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Pemirsa, KPU Sumut kembali mendistribusikan surat suara untuk 2 kabupaten dan 1 kota madya yang dibuat di percetakan PT Medan Media Grafi Katama, Jalan Pelita Raya, kawasan Industri Medan Strar, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang.
Logistik surat suara untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tersebut didistribusikan ke Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah surat suara sebanyak 788.618 atau 1.580 box, dan Tapanuli Selatan sebanyak 677.526 surat suara atau 1.358 box. Sementara untuk Kota Padang Sidempuan sebanyak 467.328 surat suara atau 996 box. Pendistribusian surat suara dilakukan dengan menggunakan 5 unit truk dan dikawal ketat oleh petugas kepolisian Brimopolda Sumut. Ketua KPU Deli Serdang mewakili Ketua KPU Sumut, Syahrial Effendi mengatakan pendistribusian surat suara yang dilakukan telah sesuai standar operasional prosedur. Hari ini ada 3 kabupaten kota yang akan didistribusikan dari percetakan. Pertama dari ke Tapsel, kedua kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan ini akan kita lepas sore hari ini dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan di kota yang akan dituju. Sementara itu, Asisten Manajer Percetakan PT Media Grafika Tama, Danang Dwi Sasongko mengatakan pihak percetakan akan bertanggung jawab dan mengganti surat suara yang ditemukan rusak atau salah cetak. Jika terjadi kerusakan memang dalam kontrak kami dikasih batasan waktu, jadi setelah surat suara itu terkirim dan kami menunggu informasi dari KPUD setempat, dan jika ada kerusakan mereka akan menginputnya di sistem Silog. Lalu ketika sudah kami terima, kami berkewajiban untuk memenuhinya. Seperti itu, Pak. Penyaluran surat suara akan kembali dilakukan pada hari ini ke Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia yang berperan penting menciptakan pemilu damai dan aman dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kesbangpol meminta tokoh agama dan organisasi masyarakat bersinergi mewujudkan pemilu damai yang berlangsung di Medan Sunggal kemarin. Pemuka agama mampu menjadi perekat umat dan menciptakan harmonisasi melalui nilai-nilai kedamaian serta kerukunan yang ada di dalam ajaran agama sehingga dapat memberikan pengaruh positif. Tidak lama lagi pemilu akan berlangsung dan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dibutuhkan peran tokoh agama dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Peran pemuka agama seperti Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia diharapkan dapat mensosialisasikan pemilu damai kepada masyarakat luas dengan menggunakan hak suaranya dan tidak golput. Staf Kesbangpol Sumatera Utara mengatakan seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi mensukseskan pemilu damai. Kita berharap ada sinergi semua elemen masyarakat, baik ormas, dari hamba-hamba Tuhan apapun itu untuk mensukseskan pemilu damai. Ini kan perhimpunan para pendeta. Mereka punya umat, punya jemaat. Jadi mudah-mudahan mereka mengajak, mensosialisasikan dan menjadi contoh yang baik untuk tahun depan pemilu dan pilkada serentak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap generasi muda dan masyarakat dapat menjadi pemilih cerdas dan tidak mudah terpengaruh informasi hoax yang sengaja disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, seorang wanita pedagang pecel dan gorengan di Mandailing Natal siap bertarung merebutkan kursi DPRD pada pemilu 2024 mendatang. Calon anggota legislatif dari keterwakilan perempuan ini berkampanye melalui pelanggan yang datang ke warungnya. Banyak cara yang dilakukan calon anggota legislatif untuk dapat meraih simpati masyarakat. Modal politik dengan biaya tinggi yang kebanyakan dilakukan oleh para caleg tidak menjadi hambatan bagi Yuliana yang berprofesi sebagai penjual pecel dan gorengan di Jalan Lingkar Timur, Panyabungan. Untuk ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 mendatang. Ia yakin dengan mengampanyekan dirinya kepada para pelanggan warung bermodalkan kartu nama serta spanduk kecil, ia dapat memperoleh 1 kursi DPRD pada pemilu 2024 mendatang.
Keinginannya maju sebagai calon anggota legislatif didukung keluarga serta pelanggan setianya. Meski untuk pertama kalinya maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Yuliana mengaku bertekad akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ia nilai selama ini belum tersalurkan oleh anggota DPRD sebelumnya. Bila terpilih nanti ia bertekad akan memperjuangkan nasib pedagang kecil serta masyarakat kurang mampu. Motivasi saya ikut akhir-akhir ini sepertinya usaha mikro kurang sangat diperhatikan di Mandailing Natal ini. Dan satu lagi, saya sangat yakin pemilih sekarang sudah mulai pintar dan tidak lagi kalah dengan iming-iming uang. Insya Allah mudah-mudahan dari dulu semenjak kita kenal dia baik, pelayanannya memuaskan, dan masakannya pun juga selera kita. Jadi Ibu dukung nggak kira-kira kakak ini buat nyalon ini, Bu? Ya jelas dong. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Sabtu 16 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 16 Desember 2023. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan di Labuan Batu Utara, Tanjung Balai, Asahan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Humbahas, Toba, Tapanuli Utara, Langkat, Karo, Deli Serdang, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuhan Batu, dan Labuan Batu Selatan. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Karo, Simalungun, Asahan, Pematang Siantar, Kepulauan Nias, Deli Serdang, Samosir, Toba, Tapanuli Selatan, Madinah, Padang Sedempuan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 14 Desember 2023 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa. Pemirsa, aksi dukungan dan penggalangan dana untuk Palestina di Sumatera Utara bertajuk Sumut for Palestine yang digelar di pelataran Istana Maimun kemarin berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 1,6 miliar rupiah. Uang hasil penggalangan dana tersebut dikumpulkan melalui Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dan nantinya akan diserahkan dalam bentuk paket bantuan logistik ke Palestina. Ketua Panitia Sumut for Palestine, Afan Lubis, mengatakan hasil penggalangan dana dalam jumlah yang sangat banyak tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas warga Sumatera Utara untuk rakyat Palestina, korban serangan Zionis Israel. Ia menambahkan aksi dukungan terhadap Palestina ini akan kembali dilakukan selama Israel masih melakukan penyerangan militer ke wilayah Palestina dan mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa termasuk perempuan dan anak-anak. Masyarakat Sumatera Utara ini cukup luar biasa. Meskipun sudah ada beberapa aksi tentang aksi bela Palestina, ya Allah menggerakkan orang untuk menyumbangnya. Ini digerakkan dari lembaga, dari MUI daerah menyumbangkannya. Satu, kedua dari lembaga-lembaga komunitas, bahkan
berkat seruan dari Majelis Ulama Kota Medan. Seorang pemuda warga Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing, Natal mengalami lumpuh pada separuh badannya setelah tertimpa kanopi rumah di tempat ia bekerja. Muhammad Nuh Batubara, 31 tahun, menderita lumpuh akibat tertimpa kanopi saat bekerja di salah satu rumah di Panyabungan. Saat ini Muhammad Nuh hanya bisa pasrah karena tidak memiliki biaya untuk berobat. Sebelumnya ia sempat dirawat di rumah sakit, namun karena tidak memiliki administrasi kependudukan ia hanya berobat seadanya saja. Muhammad Nuh dan keluarganya memang tergolong keluarga tidak mampu. Muhammad Nuh sudah 4 bulan tidak bekerja, padahal selama ini ia menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Kini anak bungsu dari keluarganya ini hanya bisa pasrah dan mengharap uluran tangan dermawan untuk membantu biaya berobat di rumah sakit. Saya mau turun, saya injak ke situ, Pak. Ya. Dia jatuh, lalu ketimpa, Pak. Bagian pinggang, tulang belakang, Pak. Pinggang, atas pinggang itu, ya masih bisa, belum bisa bergerak, nggak ada yang dirasain. Mendingin aja, Pak. Camat Ulu Pungkut Mawardi Hasibuan bersama perangkat desa telah berkoordinasi dengan Puskesmas Ulu Pungkut agar Muhammad Nuh segera dirujuk ke rumah sakit. Dalam waktu dekat ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ini sekarang dalam proses pengurusan KTP dan KK sehingga secepatnya warga kita ini dapat pengobatan yang nantinya mudah-mudahan cepat sembuh dari sakitnya. Pemirsa, Gunung Merapi kembali mengeluarkan erupsi dengan ketinggian kolom abu 1000 meter dari dasar kawah dengan membawa abu vulkanik ke sekitar wilayah Batu Palang. Intensitas erupsi terus penurunan dari pertama terjadinya erupsi hingga saat ini jumlah erupsi mencapai 84 kali. Erupsi Gunung Merapi dengan ketinggian kolom abu 1000 meter dari dasar kawah kembali terjadi dengan membawa abu vulkanik ke sekitar pinggang Gunung Merapi. Menurut data dari pos pengamat gunung api, erupsi mencapai 1 km yang terjadi pada Kamis pagi tersebut merupakan erupsi tertinggi dari beberapa hari terakhir dengan ketinggian kolom abu hanya berkisar 200 hingga 400 meter. Dari pertama erupsi sampai saat ini jumlah erupsi sudah mencapai 84 kali, namun Gunung Merapi masih berada di level 2 yakni waspada. Untuk itu pengunjung dan masyarakat dilarang mendekati kawah sejauh 3 km. Kepala Pos PGA Teguh Purnomo mengatakan saat ini intensitas erupsi cenderung menurun. Namun sementara itu untuk pergerakan tremor dan hembusan masih berlangsung. Dan pihak PGA masih belum bisa memprediksi potensi erupsi ke depannya. Namun masyarakat tetap dihimbau untuk tetap waspada. Sementara itu, pihaknya sudah menambahkan beberapa kamera untuk memantau pergerakan erupsi di beberapa titik sebab kamera trap yang berada di dekat kawah sudah tidak berfungsi. Potensi ke depan kita belum bisa tidak bisa diprediksi secara pasti ya. Yang jelas sampai dengan hari ini untuk tremor hembusan menerus masih terekam, menandakan bahwa hembusan masih akan berlangsung. Sementara untuk aktivitas erupsi sendiri jauh lebih menurun dibanding hari-hari sebelumnya. Pak, ada penambahan peralatan juga untuk mengantisipasi kerusakan peralatan kita di atas, apa benar? Peralatan yang bersifat monitoring ya, menggunakan seismik tidak ada atau belum ada. Hanya saja kemarin pemeliharaan ya, pembersihan dari abu, terutama solar panel yang tertutup abu. Kemudian ada satu memang kita memasang CCTV di lereng barat laut ya. Kali ini untuk memantau dari sisi barat laut ke arah puncak. Teguh Purnomo menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Merapi untuk lebih berhati-hati dan tidak terlalu mendekati sungai karena adanya ancaman lahar dingin.
Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, memasuki penghujung tahun 2023, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Kenaikan beberapa kebutuhan pokok ini diakibatkan faktor cuaca yang tidak menentu. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik seperti cabai, bawang merah, bawang putih. Di Pasar Suro Palembang, harga cabai naik menjadi Rp80.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Untuk bawang merah yang awalnya berkisar di harga Rp28 hingga Rp30.000 saat ini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Bawang putih yang awalnya Rp20.000 naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional cenderung variatif tergantung stok setiap harinya. Naik semua. Naik semua. Boleh disebutkan apa saja, Ibu? Bawang, cabai, bawang biasanya kan 28, 30 paling mahal. Sekarang 35 bawang. Bawang putih biasanya kan 20, sekarang naik 25. Biasa kan cabai kami ambil dari sana 40, jual kan di sini 6. Nah sekarang ambil 6, jual 8. Kalau sudah stabil mungkin turun. Macam-macam lah. Markia, salah seorang pembeli, merasakan dampak akibat kenaikan beberapa bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari dan berharap harga segera stabil. Ya, terbelangsak lah. Ini bawa beli ini kurang, bawa beli ini kurang. Bawa duit dikit, info ini kurang. Jadi kurang semua, pokoknya naik semua. Ya kan mintakan barang mentah stabil ke turun, itu jangan tambah naik. Susah yang rakyat kecil ini nih. Naiknya harga beberapa kebutuhan pokok. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani Zen. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.